Sekarang kita akan membahas soal tentang usaha yang dilakukan untuk memindahkan suatu benda pada lintasan yang licin, di mana di sini lintasannya memiliki kemiringan ya. Di sini lintasannya miring biasa, di sini ada lekukannya kayak gini. Nah, saya di sini hanya akan mengerjakan soal yang B ya. Nanti yang soal A kalian coba sendiri menggunakan cara yang akan saya gunakan untuk menyelesaikan kasus benda yang ada di B ini. Nah, kalau kalian perhatikan di sini disebutkan permukaan lintasannya licin. Permukaan lintasannya licin, jadi gesekannya dapat diabaikan sehingga satu-satunya gaya yang bekerja pada benda di sini adalah gaya berat, ya enggak? Nah, ingat lagi bahwa usaha itu bisa kita nyatakan dalam perubahan energi ya enggak, karena di sini satu-satunya gaya yang bekerja adalah gaya berat atau gaya gravitasi, berarti usahanya bisa kita nyatakan dalam perubahan energi potensial gravitasi bendanya. Nah, jadi kan ketika benda misalnya meluncur ya dari titik ini turun ke bawah sini, bendanya akan mengalami perubahan ketinggian ya enggak? Perubahan ketinggian berarti ada perubahan energi potensial. Berarti di sini kita tulis dulu aja W atau usaha bendanya akan sama dengan delta EP atau perubahan energi potensial benda, di mana energi potensial di sini adalah energi potensial gravitasi. Ini akan sama dengan, jangan lupa kalau kita ngitung energi potensial gravitasi itu perubahannya itu kita ngitungnya min M G H2 min H1 gini ya. Nah, ini harusnya minusnya di sini. Nah, berarti kita akan memperoleh persamaannya itu adalah MG H1 min H2. Jadi mungkin agak beda ketika kalian menghitung selisih yang lain ya. Biasanya kalau kalian menghitung itu kan keadaan 2 atau keadaan akhir dikurangi keadaan awal. Cuman kalau di sini energi potensial gravitasi, kalian ngitungnya keadaan awal dikurangi keadaan akhir. Ini untuk rumus akhirnya. Kita masukin aja nilainya. Massa bendanya adalah karena tidak diketahui massa bendanya, berarti kita anggap aja masanya 1 kg ya. M-nya sama dengan 1 kg. 1, G-nya adalah 10, kita asumsikan di sini 10 karena di soalnya nggak diketahui. Kita tulis deh, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. H1-nya adalah, tulis dulu aja deh, H1-nya adalah 2,5 meter, H2-nya sama dengan 0,5 meter. Ini H1-nya 2,5 dikurangi 0,5 sama dengan 1 kali 10, 10. 2,5 dikurangi 0,5 adalah 2. Berarti usahanya adalah 20 Joule. Berarti gaya besar usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi untuk memindahkan benda dari ketinggian 2,5 meter hingga ketinggian 0,5 meter di sini adalah yang 20 Joule. Kalau kalian perhatikan di sini, kita nggak peduli lintasannya apa, benar nggak? Kita langsung aja menghitung selisih energinya. Kenapa kayak gitu? Karena di sini kan yang bekerja gaya gravitasi ya. Gaya gravitasi itu sifatnya gaya konservatif. Jadi kita nggak peduli lintasannya apa, kita cuma lihat keadaan awal sama keadaan akhir. Jadi tinggi awal sama tinggi akhir bendanya aja. Nah, ini untuk kasus ketika bendanya bergerak meluncur di lintasan ini. Sekarang gimana kalau bendanya naik? Jadi berapa usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda dari ketinggian 0,5 meter ini menjadi ketinggian 2,5 meter. Di sini kita tulis aja yang baru ya. H1-nya berarti sama dengan 0,5 meter. Ini benda naik. Naik, ini benda turun. Atau saya tulisnya di sini aja nih, ini benda turun. Yang tadi ini kita membahas kalau misalnya bendanya turun ya. Sekarang ini bendanya naik, berarti kan harus ada gaya yang diberikan kan pada bendanya. H1 0,5 meter, H2-nya sama dengan 2,5 meter. Sekarang kita lakukan hal yang sama. Usahanya akan sama dengan M
G dikalikan H1 dikurangi H2. Sama dengan masanya tadi kita anggap 1 kg, terus percepatan gravitasinya 10, kita masukin nilainya H1 0,5 dikurangi 2,5. Sama dengan 10 dikalikan min 2, ya enggak? Ini kan nilainya hasilnya negatif pengurangannya. Kita akan memperoleh usahanya adalah min 20 Joule. Kenapa nilai usahanya negatif? Karena untuk memindahkan benda dari ketinggian 0,5 meter ke ketinggian 2,5 meter ini kita memerlukan gaya luar, ya enggak? Nggak mungkin bendanya naik sendiri. Pasti ada gaya luar, entah itu bendanya didorong atau bendanya ditarik sehingga bendanya bisa sampai ketinggian yang lebih tinggi atau bisa naik lebih atas gitu ya. Nah, kira-kira kayak gini nih cara ngerjain soalnya. Kalian coba sendiri untuk yang opsi A ya, atau di sini kalian coba sendiri untuk yang kasus A. Oke.